Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai praktikum pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita akan lanjut untuk masuk ke percobaan yang pertama, yaitu analisis kation golongan satu. Jadi nanti teman-teman bisa silakan buka itu ya, Wamel share screen. Ya, sudah terlihat ya. Ya, jadi teman-teman, kemarin Bapak sudah sempat bilang gitu ya, bahwa nanti teman-teman akan dapat tunjuk praktikum, tapi teman-teman mencetak sendiri worksheet-nya. Nah, untuk hari ini, Bu Amel akan ajak teman-teman untuk melakukan percobaan yang pertama, yaitu analisis kation golongan satu. Ya, kita masuk analisis kation golongan satu. Nah, di analisis kation golongan satu, di sini ya di percobaan teman-teman bisa lihat di buku panduan yang sudah Bu Amel share. Nah, ada tiga kation yang akan kita pelajari, yaitu ada ion Ag, kemudian nanti ada ion merkuro atau Hg+1 gitu ya. Kemudian ada Pb2+, ya. Jadi ada tiga kation yang akan kita pelajari. Nah, ketiga kation itu nanti Bu Amel akan demonstrasikan bagaimana teknik analisisnya dan bagaimana cara mengisi petunjuk atau tugas ya, lebih tepatnya tugas untuk golongan K1 ya. Nah, di sini Bu Amel minta nanti teman-teman silakan nanti di worksheetnya. Ya, di worksheetnya boleh diketik, boleh tulis tangan. Tapi kemarin Mama menyarankan untuk dicetak aja, terus tulis tangan sendiri gitu ya, karena dipakai pada saat teman-teman mau ke sini. Nah, hari dan tanggal percobaannya ditulis hari ini. Ya, berarti ini hari Kamis gitu ya. Hari Kamis, kemudian tanggal 10 ya, bulan 10 2024. Kemudian di siapa lagi? Ya, dosen pembimbingnya diisi nama Bu Amel. Ya, kemudian tujuan percobaannya mana nih? Nah, tujuan percobaannya teman-teman bisa lihat pada petunjuk praktikum. Ya, di sini nanti teman-teman berarti apa? Tujuannya adalah mampu melakukan identifikasi golongan satu. Nah, golongan duanya kita bahas minggu depan. Nah, hari ini kita golongan satu aja dulu. Kemudian alat-alatnya seperti biasa ada tabung reaksi. Jadi nanti teman-teman pakai tabung reaksi gitu ya. Kemudian ada penjepit tabung, sendok sungu dan lain-lain gitu ya. Kemudian eh nanti di punyanya teman-teman, di worksheetnya teman-teman, tolong digambarkan alatnya ya. Jadi tabung reaksi bentuknya seperti apa? Boleh tulis tangan, boleh insert picture. Fungsinya buat apa? Silakan dilengkapi. Penjepit tabung nanti buat apa? Pengaduk buat apa? Ini semuanya dilengkapi. Ya, oke. Ya, gambar alatnya di sini. Alat yang digunakan apa dilengkapi ya. Kemudian Bu Amel akan masuk berikutnya adalah di hasil pengamatan. Nah, sekarang kita akan masuk golongan kation golongan satu. Nah, di worksheet itu kan kosongan ya teman-teman ya. Di worksheet itu kosongan. Maka tugas teman-teman itu adalah nanti apa namanya menerjemahkan apa yang ada di petunjuk praktikum ke dalam worksheet teman-teman ya, bagaimana cara kerjanya, kemudian hasil pengamatannya nanti biasanya diamati gitu ya, diamati dari laboratorium benar atau tidaknya. Kemudian nanti cari reaksi kimianya, kira-kira setelah penambahan tersebut reaksi kimianya gimana. Nah, reaksi kimia itu tidak semuanya dituliskan di sini. Ya, yang di sini dituliskan hanya sebagian saja. Nah, di mana reaksi tersebut bisa teman-teman lihat ada di buku Vogel yang Bu Amel share tadi di grup WhatsApp. Ya, jadi nanti teman-teman bisa pakai buku Vogelnya ya. Buku Vogelnya seperti ini, seperti yang sudah saya sharekan.
warna bukunya hijau, ya. Seperti ini. Nah, nanti di buku Vogel ini adalah ini buku dari semua jenis reaksi analisis kation anion gitu ya. Jadi semua kation ada di sini. Ya, contoh tadi kita pakainya apa? Oh, kita pakainya eh, timbal, ada merkuro, ya, ada Ag atau perak atau silver. Nah, di sini ada semua. Nanti Mbak menjelaskan gimana cara bacanya. Oke, next. Kita kembali ya. Karena kita kembali lagi ke panduan. Jadi terputus di bagian mana ya? Ya, ya. Nah, sekarang untuk worksheetnya bagaimana gitu ya? Untuk worksheetnya kita lihat yang pertama kali dianalisis adalah analisis terhadap ion Ag. Berarti nanti di worksheetnya cari ya, cari analisis terhadap kation golongan satu yaitu adalah ion Ag. Di sini ada informasi nih, gitu ya. Informasinya adalah apa? Sampel yang digunakan apa? Ya, sampel yang digunakan apa nih? Caranya teman-teman lihat di sini. Ya, di panduan dia mengatakan bahwa gunakan larutan AgNO3. Maka larutan AgNO3 inilah yang merupakan larutan sampel. Sehingga nanti teman-teman tulis nih di sini. Ya, berarti apa? Oh, larutannya adalah larutan AgNO3. Ya, atau nama lainnya apa? Perak nitrat. Ya, ini adalah larutan yang teman-teman pakai sebagai sumber. Ya, ya sorry. Ya, ditulis seperti ini. Ya, AgNO3 perak nitrat. Ya, jadi ditulis ya bagiannya ini silakan ditulis dan dilengkapi. Kemudian berikutnya apa? Nah, di sini oke berarti sampelnya adalah AgNO3. Ya, sampel yang dipakai adalah sampel AgNO3. Nanti tolong teman-teman cek ya, dicek eh, larutannya apa gitu ya, ada nggak di lab gitu ya. Nanti Bu Amal akan sharekan ya. Nah, oke, sekarang kita cek. Oh, ternyata yang disediakan di lab benar bahwa yang kelihatan nggak? Ya, bahwa yang di-sharekan adalah benar dia adalah AgNO3. Kelihatan nggak sih? Ya, ini PP ya, bukan yang Ag yang ini deh. Nah, ya, ini adalah Ibu Amel, mohon maaf suaranya terputus-putus, Bu. sekarang masih putus-putus. Sekarang Nah, kalau tadi ini gua melepas iya. Enggak, lepas Bu. telepon putus-putus nggak? Sekarang putus. Tidak, Bu. Tapi tadi Oke, di saya share lepas aja screen-nya ya. juga sempat putus-putus, Bu. Sekarang putus nggak? Enggak, Jelas? Ibu. Oh nggak ya. Oke, bawa Nah, lepas aja headsetnya. Oke, jadi nanti teman-teman cek gitu ya. Cek di sini ya. Oh, larutan yang tersedia benar AgNO3 ini ke mirror ya. AgNO3 berarti benar bahwa sampel yang dipakai di laboratorium adalah AgNO3. Kemudian, berarti itu sumber sampelnya. Maka ada kalimat seperti ini berikutnya. Ambil larutan tersebut, berarti larutan tersebut adalah AgNO3. Oh, berarti pasti di sini semua sampelnya adalah AgNO3 ya. Terjemahkan dalam bahasa kimianya gitu ya. Kemudian lihat, ambil larutan tersebut secukupnya menggunakan pipet bersih yang telah tersedia. Masukkan larutan ke dalam tabung reaksi. Berarti nanti tabung reaksinya diisi oleh AgNO3. Ya, diisi oleh AgNO3. Bagaimana sih? Oh, itu kan naik kamu. Ya. Nah, ya. Kemudian lihat tabung pertama, baca kalimatnya di sini yang sebelah kiri. Ya, asam klorida ya ke dalam tabung reaksi kemudian ditambahkan sebagai berikut. Berarti AgNO3-nya pertama kali ditambahkan dengan H asam klorida encer atau di situ adalah rumus kimia asam klorida encer apa? HCl. Ya, jadi menerjemahkannya, oh yang pertama, reaksi yang pertama berarti AgNO3 ditambah dengan HCl.
Maka bagaimana hasilnya? Hasilnya akan berupa endapan putih. Maka tulis di hasil sini, oh dia adalah endapan putih. Itu ya, cara nulisnya ya. Oh dia adalah endapan putih. Nih, Mama kecilin lagi. Terus kemudian lihat lagi, mintanya apa? Ya, maka akan terjadi endapan putih dari perak klorida. Oh, berarti endapan putih ini adalah perak klorida atau AgCl. Ya, endapan ini berarti siapa? Si AgCl tadi. Ya, oh berarti endapan ini atau endapan akan larut di dalam amonium hidroksida. Oh, berarti masih ada step lanjutannya, yaitu apa? Endapannya ditambah dengan amonium hidroksida. Ya, oh berarti ini endapan ditambah dengan amonium hidroksida. Rumus amonium hidroksida apa? NH4OH. Caranya gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Hasil pengamatannya yang mana lihat? Endapan ini larut. Oh, berarti nanti di pengamatan endapannya akan larut. Gitu ya, Mbak Mas ya. Jadi, cara menuliskannya seperti itu. Nah, artinya apa? Oh, berarti ini ada reaksi 1A, kemudian ini ada reaksi 1B. Gitu ya, cara nulisnya ya. Nah, artinya apa? Ini baru penulisan di mana? Di cara kerjanya, di worksheet ya teman-teman. Maka nanti pada saat teman-teman ke laboratorium, ya, pada saat nanti teman-teman ke laboratorium, maka untuk reaksi yang pertama, ya, reaksi yang pertama itu teman-teman ngapain? Teman-teman ngambil dua buah tabung reaksi, ya, dua buah tabung reaksi yang bersih. Jadi tabung reaksi bersihnya disiapin karena reaksi pertama ada dua tahapan. Oke, tahapan yang pertama, lihat ya, si kosong ya. Tahapan yang pertama adalah AgNO3-nya, teman-teman tambahkan dengan HCl. Berarti ya, teman-teman ambil AgNO3-nya, berapa banyak? Ya, boleh dipipet misalkan 10 tetes kayak gitu ya, atau mungkin satu kali pipetan. Mama masukkan misalkan di sini. Nih ya, Mama masukkan lebih kurang segini. Kelihatan? Ya. Ini adalah siapa tadi sampelnya? AgNO3. Bagaimana tampakannya? Berwarna atau tidak? Tidak ada warna ya. Dia tidak berwarna. Nah, kemudian apa yang dilihat di situ? Ya, yang dilihat di situ adalah tadi mau verifikasi. Yang pertama itu, ini ya, dia tidak ada apa-apa ya. Yang pertama itu akan membentuk endapan putih dengan penambahan HCl. Maka teman-teman nanti cari HCl-nya. Ya, nih di sini ada HCl-nya. Nyari nanti di lab ya. Ada HCl-nya. Kemudian bagaimana? Oke, nih. Perhatikan perubahan yang terjadi ya. Kelihatan? Kelihatan? Ya, Kelihatan, Bu. ya kelihatan ya. Apa yang terjadi? Iya. Dari bening jadi apa? Jadi endapan putih. Jadi endapan putih ini kalau didiemin lama nanti akan terpisah ya. Oh, berarti benar nih. Reaksi yang pertama, AgNO3-nya jika ditambah dengan HCl dia akan membentuk endapan putih. Gitu ya. Nah, sekarang lihat tahap satu belum selesai, masih ada B. Ya, yang di B ini dia bilang apa? Endapannya akan larut kalau diapain? Dilarutkan gitu ya, dilarutkan dalam NH4OH. Berarti siapin lagi nih, ya. Satu tabung reaksi bersih. Nih ya, buat menyiapin ya. Ini masih kosong ya. Ya. Terus diapain? Endapan yang tadi, ambil pipet bersih ya. Endapan putih yang tadi. Kelihatan nggak sih? Di teman-teman udah videonya Bu Amel ya. Kita Bu Amel stop share dulu biar kelihatan. Saya stop share. Nah, biar Bu Amelnya kelihatan. Ya. Sekarang lihat. Di sini endapan putihnya, teman-teman ambil sedikit, pindahkan ke tabung reaksi
satunya. Nih, ya. Kelihatan? Ya, oke. Yang ini didiamkan dulu. Nah, sekarang apa tadi? Dia larut dalam amonium hidroksida. Hidroksida. Oh, berarti teman-teman nyari nih, ya. Nyari amonium hidroksida. Kelihatan ya? Nah, ya, amonium hidroksida. Terus apa yang dilakukan? Ambil lagi larutannya tadi, ya. Teman-teman ambil larutannya. Baunya amonium hidroksida tuh agak menyengat ya. Lihat ini ya. Terus ini Bu Amal tambahkan. Lihat ya. Apa yang terjadi? Bagaimana endapannya? Larut. Larut, ya. Larut. Larut ya. Berarti sesuai nggak dengan tadi teorinya? Sesuai. Sesuai ya. Lihat ya. Larut ya. Ini kalau dikocok makin lama dia makin hilang. Jelas teman-teman? Ya. Oh, berarti sudah tercapai gitu ya bahwa memang benar tadi kalau misalkan kita tadi ngek gitu ya. Lihat bahwa reaksi yang pertama adalah ketika tabung reaksi pertama AgNO3 ditambah HCl dia akan membentuk endapan putih ya. Kemudian kalau endapannya ditambah dengan NH4OH maka endapannya akan larut. Bisa dipahami? Ya. Oke, next Bisa. kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya adalah Mbak meninggalin ini dulu dulu sekali. Ya. Yang berikutnya adalah apa? Oh, masih sama nih. Kalau di atasnya nggak ada ini berarti masih sama. Siapa sampelnya? Nomor 2 ya. Sampelnya siapa tadi? AgNO3. Tapi kali ini teman-teman tambahin dengan siapa? Kalium kromat. Ya. Cari rumus kimianya kalium kromat. Rumusnya adalah K2CrO4. Kegedean. Ya. Ya, contoh di sini. Kalau gede nggak apa-apa. AgNO3 ditambah kalium kromat. Maka apa yang terjadi di situ? Yang terjadi adalah ya kalium kromat ini ketika di AgNO3 ditambah kalium kromat maka akan terjadi endapan merah kecoklatan. Tulis. Oh, akan terjadi endapan merah kecoklatan. Nanti kita verifikasi ya. Coklatan. Terus, udah selesai belum? Jawabannya belum, karena ada kalimat berikutannya, gitu ya. Endapan ini, oh ada endapan ini, ya, akan larut dalam amonia dan asam nitrat. Berarti sebenarnya ada dua lagi reagen tambahan, ya. Siapa itu? Amonia dengan asam nitrat. Berarti yang diuji siapa nih yang diuji, gitu ya? Yang uji di sini endapannya berarti siapa? Ngambil dari tabung yang pertama. Berarti yang pertama adalah yang kedua, endapan ditambah dengan amonia. Amonia itu NH3 atau NH4OH. Ya, sama gitu ya. Oh, ditambah dengan NH4OH, harusannya bagaimana? Endapannya larut. Gitu ya. Terus lihat lagi, dia larut lagi di mana? Endapan ini juga akan larut dalam asam nitrat. Oh, berarti ada satu lagi nih. Ya, ada satu lagi nih. Siapa dia? Yaitu masih yang sama, endapan ditambah dengan asam nitrat HNO. Ya, jadi yang teman-teman tuliskan di sini sudah dengan reaksi kimianya. Karena di botol reagennya yang tertulis adalah rumus kimianya. Ya, ini kategorinya apa? Dia tetap larut ya atau endapannya larut. Endapan larut. Oke, sekarang fokus ke ini gambarnya Bu Amel ya. Nanti difokus diatur sendiri lihat ya. Oke, sekarang berarti kita harus nyiapin berapa tabung reaksi? Ada reaksi 2A ya. Kemudian ada B, ada C. Maka untuk tahapan kedua ini pada reaksi Ag, sebenarnya teman-teman bagaimana? Teman-teman menyiapkan 3 buah tabung reaksi bersih. Harus tersedia 3 tabung reaksi ya. Tabung yang pertama. Oke, tabung yang pertama bagaimana? Tabung yang pertama adalah tadi teman-teman ambil lagi. Ya, apa yang diambil tadi? AgNO3 si sampelnya. Ya,
Nih, ya. Ambil AgNO3-nya masukkan. Oke, AgNO3-nya sudah masuk. Terus berikutnya apa? Ditambah dengan kalium kromat. Ya, warna larutan kalium kromat itu lebih terang kuning seperti ini. Ya, patah ya. Oke. Ditambahkan, maka lihat. Nah, ketika dia ditambahkan warnanya apa? Jadi apa ini? Larutan merah, Akan merah coklat. merah kecoklatan. Ya, jadi memang warna reaksinya itu khas. Ini baru yang pertama ya. Merah kecoklatan. Kelihatan ya Mbak Mas ya. Yang dilihat videonya Bu Amel, gambar muka Bu Amel. Ya, ya, coklat merah ya. Bu, izin bertanya. Hah? Kelihatan nggak? Ini sih Bu Amel. Cari Bu Amel di Iya Bu, izin bertanya. Sudah? Iya. Berarti kalau iya Bu, berarti kalau misal itu ada poin A, B, C, tiap nomornya, misalnya membuat larutan yang pertama itu boleh agak banyak Bu. Boleh. Karena kamu mau dibagi-bagi kan? Karena nanti ini biasanya kalau di lab di ACC. Iya. Boleh diambil dikit agak banyak. Ya, segini udah cukup sih Mbak biasanya. Ya, lebih kurang 1 milian ya ini ya. Cukup kok gitu ya. Oke, sekarang lihat. Ini kan dapatnya merah coklat ya. Ya, dapatnya merah coklat, cari gambar Bu Amel. Yang tulisannya D3 Farmasi. Oke. Nah, berarti ini nanti teman-teman pipet kedua tabung reaksi bersih. Jadi tabung reaksi bersih ya. Yang satu untuk reaksi 2B ditambah apa tadi? Amonium hidroksida atau amonia. Yang satu ditambah HNO3. Jadi ini ya, teman-teman pipet. Ibu Amel agak takut jatuh ke laptop kalau saya. Pak, tutup dulu laptopnya. Ya, Pak, saya untuk laptop saya dulu. Keyboardnya. Oke, nah di sini ya, yang dilihat gambarnya Bu Amel. Oke, ya. Nah, ini di pipet diambil. Nih, Bu Amel pindah ya. Dipindahkan endapannya tadi. Kelihatannya tetesan endapannya ya. Ada endapan merah coklat ya itu ya. Nih, terus yang ke tabung yang kedua C juga Bu Amel pindahkan. Ya, oke. Sisakan yang pertama. Oke, nah sekarang lihat. Katanya tadi dia akan apa? Akanlah larut gitu ya. Dengan penambahan apa tadi? Penambahan amonium hidroksida atau amonia gitu ya. Dengan HNO3. Maka teman-teman lihat lagi. Bapak lepas dulu. Bapak reaksikan dulu yang untuk yang amonia. Mana amonia yang tadi? Ya. Hmm. Ambil amonium hidroksidanya ya. Oke. Perhatikan di layar merah ya. Bapak masukkan. Kemana ini? Ya. Bapak masukkan. Endapannya larut. Ya. Ya, ke layar. Sekarang kita lihat di layar. Ada nggak endapannya? Nggak ada ya. Jadi apa nih larutannya warnanya? Jadi apa teman-teman? Kuning-kuning agak Ya, hijau gitu Bu. Tapi kuning, kuning. kuning stabilo ya. Kayak kuning stabilo Iya. ya. Tapi yang teman-teman lihat adalah bahwa benar endapannya larut. Oke, boleh kalau mau difoto ya. Kelihatan ya. Oke, next. Nah, tadi yang berikutnya apa? Berikutnya teman-teman ngecek bagaimana endapan ini tadi. Yang merah tadi, endapan dari yang larutan pertama, kelihatan ya. Endapan merah ini akan kita reaksikan dengan HNO3. Ya, ini direaksikan dengan HNO3. Cari berarti reagen HNO3. Di sini Bu Amel bawakan ya. Ada HNO3. Nah, ini sama caranya. Teman-teman pipet, perhatikan yang terjadi pada larutannya. Ya, ini kalau dikocok, lihat. Endapan merahnya ada apa enggak?
Jadi apa? Hilang ya? Berarti lihat, oh dia hilang nih gitu ya. Dia berubah menjadi larutan kuning atau endapannya dengan kata lain bagaimana? Endapannya larut. Gitu ya teman-teman ya, cara melakukannya ya. Nah, jadi di sini pengamatannya teman-teman tulis, oh berarti di sini benar endapannya larut. Jelas? Oke. Next kita masuk berikutnya. Yang masuk yang ketiga. Kita lihat di tiga ini kita butuh berapa tabung reaksi. Lihat kalimatnya. Ya. Oh ini masih di Ag. Berarti sampelnya masih AgNO3. Nih. Ya masih AgNO3. Oke, sekarang dia ditambahkan apa? Oh, dia ditambahkan Ki atau kalium iodida. Yang di sini bukan ditulis kalium iodidanya, yang di sini ya, tapi ditulisnya adalah Ki. Oke, apa yang terjadi dengan Ki? Oh, maka akan terbentuk endapan kuning dari perak iodida. Oh, berarti ini nanti adalah endapan kuning. Gitu ya. Oke, udah selesai belum ini? Lihat kalimat berikutnya, ya. Endapan ini, oh berarti nanti endapannya diuji lagi nih ya. Endapan ini tidak larut dalam amonia. Oh berarti reaksi berikutnya adalah, gitu ya. Endapannya itu ditambah dengan amonia atau NH4OH. Amonium hidroksida dengan amonia itu sama ya, karena gas amonia kalau dilarutkan dalam air dia membentuk NH4OH. Ya, oke. Ditambah NH4OH apa yang terjadi? Oh, endapannya tidak larut. Ya, endapan tidak larut. Kita konfirmasi lagi. Berikutnya ada lagi nggak kalimatnya? Tetapi larut dalam tiosulfat. Berarti endapannya, gitu ya, itu nanti ditambah dengan tiosulfat atau rumus kimianya Na2S2O3. Jadi nanti teman-teman harus tahu ya rumus kimianya apa. Ya, di situ. Nih, besar kecilnya diperhatikan ya. Superscript atau ini ya, subscript. Nah, dengan ada lagi nggak kalimatnya? Oh, nggak ada. Berarti sebenarnya untuk reaksi ketiga pun teman-teman butuh tiga tabung reaksi. Ya, tiga tabung reaksi. Ambil lagi tiga tabung reaksi bersih. Nah, ambil tiga tabung reaksi yang bersih. Ambil seperti ini. Ya, tiga tabung reaksi yang bersih. Oke, yang pertama. Yang pertama sama, sampelnya masih Ag. Ya, sampelnya masih Ag. Masukkan Ag-nya. Ya, di Ag masih bening, larutan jernih tidak berwarna. Ya. Kemudian ditambahkan apa lagi? Yang pertama ditambah Ki. Berarti teman-teman cari botol Ki. Nyangkut. Set. Ya. Nih, cari Ki. Oh, ini ada botol Ki. Tuh, gitu nih ya. Dicari tulisannya, oh ada KI. Maka perhatikan benar tidak gitu ya, terjadi endapan kuning. Ya, oke. Perhatikan di layar ya. Ini mau tambahkan KI. Kelihatan? Seru ya? Kelihatan? Warnanya apa? Yang teramati di layar teman-teman warnanya apa? Warnanya Delapan, putih. Ya, putih kekuningan. Nih kalau delapan, tidak kuning ya, delapan kuning. kuning ya. Nah, berarti oh ya, berarti ini sesuai. Ya, sesuai dengan teori bahwa dengan penambahan KI dia menjadi endapan kuning. Gimana sih? Ya, endapan kuning. Oke, sekarang cek lagi. Ya, apakah benar endapan ini akan larut? Tidak larut di dalam amonia, tetapi dia larut di dalam tiosulfat. Endapan larut. Kita verifikasi. Caranya sama. Ya, ambil tadi dua tabung reaksi bersih. Jauh, ya, ambil dua tabung reaksi bersih. Oke.
Kemudian ambil pipet bersih. Yang diambil dari larutan ini, kelihatan nggak sih? Tutup warna ya. Yang diambil adalah endapan kuningnya tadi, dipipet. Pindahkan ke tabung reaksi kedua. Ketinggian ya, sorry. Ya, dipindahkan ke tabung reaksi kedua. Terus pindahkan juga ke tabung reaksi ketiga. Oke, sekarang semua tabung ada endapannya. Sekarang kita fokus ke tabung reaksi yang kedua. Lihat ya, sama-sama ada endapannya ya, endapan kuningnya ya. Nah, sekarang yang pertama dia katanya apa? Tidak larut dalam amonia. Berarti ya, ini gua ambil amonia. Wah, baunya nyengat ya. Amonia tuh kayak bau pikok itu, bau pewarna rambut. Nih ya, ini gua ambil kasih amonia. Ya, tidak terjadi apapun. Ya, ya, ini tetap apa? Tetap ada endapannya. Tuh, malah jadi putih endapannya ya. Kelihatan ya, yang berputar itu endapan ya. Artinya apa? Oh, berarti dia tidak larut. Berarti sesuai teori ya. Nah, tapi kita lihat kalimat berikutnya apa? Dia larut dalam tiosulfat. Nih, ambil larutan tiosulfat. Ya, ambil larutan tiosulfat. Ini tadi endapan kuning dari yang reaksi yang pertama ya. Endapan kuning dari reaksi yang pertama. Oke. Tiosulfat. Oke, perhatikan. Ini tiosulfat. Gua mau masukkan. Apa yang terjadi? Ya, tadi kan ya, endapannya makin lama makin larut. Ini bakal kocok dulu. Ya, lihat ya. Endapannya udah nggak ada lagi ya. Endapannya berarti benar bahwa endapannya larut dibandingkan tadi. Kalau yang tadi ditambah dengan amonia yang di kanan Bamel ya, yang amonia ya. Ya, dia masih ada endapannya. Tapi kalau yang ini, dia larut. Ya, berarti apa? Oh benar gitu ya. Sesuai dengan teori. Berarti yang reaksi tiga tadi ada siapa tadi? Ada 3A, ya, jadi teman-teman cek ya. 3B, kemudian ada 3C. Jadi caranya seperti itu teman-teman. Ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Reaksi keempat apa yang terjadi? Ya, reaksi yang keempat itu adalah teman-teman, Bapak lepas cepat sarung tangan. Ya, teman-teman apa nih? Dilihat, kalau dari reaksi yang keempat, kira-kira ada berapa tabung reaksi yang harus teman-teman siapkan? Nomor 4, yang ini. Ada berapa tabung reaksi? Ada 3. Ada 3. Jadi yang pertama adalah si sampel, ya, AgNO3-nya, ditambah siapa Mbak? Mas? Ditambah dengan natrium hidroksida. Ini ya, yang pertama ini. Ditambah dengan natrium hidroksida, ya. Ada NaOH. Ya, Bu. Hah? Gimana? Ada berapa? 4 ya. Ya, betul. Jadi yang pertama reaksi nomor 4 ini, yang pertama Ya, adalah 4. ada 4 betul. Natrium hidroksida maka akan terbentuk endapan coklat. Oke, yang pertama adalah endapan coklat. Ya, terus lihat lagi berikutnya. Berikutnya endapan ini tidak larut dalam NaOH berlebih. Oh, berarti ini endapan ditambah NaOH berlebih. NaOH berlebih simbolnya gini. Ya, sayangku ya. Jadi NaOH-nya yang banyak. Bagaimana? Endapannya tidak larut. Endapan tidak larut. Ya. Kemudian lihat lagi berikutnya. Ya. Tapi ya berlebih larut dalam asam nitrat dan amonia. Maka di sini teman-teman nambah 2 kolom ya. Oh berarti endapan ditambah dengan asam nitrat, apa tadi? HNO3. Oke, besar kecilnya diperhatikan untuk penulisannya.
dia akan bagaimana? Endapannya akan larut, ya. Terus yang berikutnya apa? Dan amonia. Oh, berarti ini endapan ditambah amonia. Bu Amel kopas di sini ya. Nah, endapan tambah amonia bagaimana? Endapannya larut. Berarti ada 4 tabung reaksi. Ya, ada 4 tabung reaksi. Yuk, kita mulai. Oke, yang pertama tadi adalah AgNO3-nya ditambah dengan NaOH. Jadi teman-teman siapkan, cepet ya, siapkan 4 tabung reaksi bersih untuk reaksi ini ya, seri reaksi ini. Nah, oke, ini disiapkan 4 tabung reaksi bersih. Oke. Yang pertama adalah AgNO3-nya ditambah dengan NaOH. Ya, cari NaOH-nya. Ya, cari ada NaOH. Ya, oke. Ag tambah NaOH. Caranya sama, mulangnya gitu. Ya. Besok kalau di lab teman-teman bisa lebih cepat. Ini kan karena gua ambil demo ya. Mana nih? Ini ya, larutannya bening. Oke. Benar tadi. Bu bikin di awal lebih banyak boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi biasanya segini udah lebih dari cukup. Ya, karena dia kuali. Terus kemudian ditambah dengan NaOH. Harusannya dapatnya apa? Warnanya coklat. Oke. Oke. Perhatikan di layar. Layar tempat warna ya. Kelihatan warna apa endapannya? Oke. Kelihatan ya? Bawah benar warna larutannya atau warna endapannya adalah endapan coklat. Jadi ini kalau didiamkan lebih lama teman-teman nanti dia akan misah. Jadi benar-benar ada endapan coklat. Ya kelihatan ya di dinding-dindingnya ini. Ini ada ya di layar ya. Oh, Bang mencari sinyal, nyari sinarnya. Hmm, ya, ada endapan coklat. Nah, endapan ini terus teman-teman bagi tuh ke 3 tabung reaksi tadi. Karena yang satu mau ditambahin NaOH berlebih, yang satu mau ditambahin HNO3, yang satu mau ditambahin NH4OH. Ya, ambil pipet reaksi bersih. Ambil endapannya. Ya, ini ambil endapannya. Endapannya bukan larutannya ya, yang diambil endapannya. Kelihatan nggak sih? Ya, endapannya ya. Nih, masukkan. Oke, endapannya dipindah. Masukkan juga endapannya. Terus ini juga dimasukkan endapannya. Kelihatan ya. Nah, sekarang semuanya sudah ada endapan coklat, ya. Endapan coklat dari tabung yang pertama. Cek gambar yang tulisan yang ada Bu Amelnya ya. Ya, lihat ya itu. Oke, next berikutnya apa? Berikutnya adalah di situ yang pertama teman-teman cek tadi ya dengan NaOH berlebih berarti endapan ini teman-teman nambahin dengan NaOH berlebih. Artinya apa? NaOH-nya banyak, ya. Ditambahin. Endapannya tetap ada, nggak berubah toh, ya. Artinya apa? Oh, kalau berlebih pun dia tetap ada endapannya nih. Endapannya masih ada. Oke, berarti apa? Oh, benar bahwa dia endapannya tidak larut. Tuh, masih ada tuh. Gitu ya. Nah, oke. Yang poin 4B udah dapat. Ini ada 4A tadi sudah kita lakukan ya. 4A, terus 4B. Terus lihat, sekarang kita ambil lagi tabung reaksi yang ketiga, yang tadi sudah kita isi dengan larutan yang pertama ya. Nah, ini teman-teman isi dengan HNO3. Teorinya apa? Dia larut dalam HNO3 dan amonia. Ya, berarti cari HNO3. Ini HNO3-nya ya. Teman-teman masukin. Besok di lab kayak gini. Kelas reguler teman-teman dapat jatah masuk ya kayak gini. Ya, ini endapannya. Sekarang lihat apa yang terjadi di endapannya. Ini buat tambahin HNO3.
Kemana endapannya? Ya, lihat ya. Endapannya larut, larutannya berubah menjadi tidak berwarna jernih. Ya, berarti benar bahwa endapannya larut di dalam HNO3. Coba lagi, buktikan. Tabung yang keempat. Kali ini kita pakai amonium hidroksida. Apakah benar dia akan larut? Ya, endapan merah ya. Oke, endapan merah. Kemudian ambil amonium hidroksida. Ini baunya gak enak banget coba. Ya, oke. Sekarang lihat ini. Endapan merahnya Bu Amel masukkan, sudah mulai masukkan perlahan amonium hidroksidanya. Lihat apa yang terjadi. Ya, sambil dikocok-kocok teman-teman. Endapannya pun larut. Berarti benar bahwa yang di reaksi keempat A itu, gitu ya, di reaksi keempat A, benar bahwa dia, gitu ya, bahwa dia endapan ini tidak larut dalam NaOH berlebih, gitu ya, tetapi dia larut di dalam HNO3, ya, dan larut di dalam NH4OH. Jadi cara ngerjainnya gitu. Untuk nomor 5 bagaimana? Ya nomor 5 berarti sama. Teman-teman tulis juga di situ. Ya, berarti ada berapa nih? Ada berapa tabung reaksi kira-kira? Nomor 5. Ya, ada 2 tabung reaksi. Ya, oh berarti nomor 5 ini adalah, teman-teman tulis di situ, nomor 5-nya berarti, ya, 5A. Ya, yang 5A berarti nanti endapan ditambah dengan H2S. Kok endapan, sorry. AgNO3, sampelnya kan dimulai lagi dari AgNO3 ya. AgNO3 ditambah dengan H2S. Tolong perhatikan penulisan kimianya. Ya, yang harus disubscribe, silakan disubscribe. Ya, harusnya apa yang terjadi? Ini nih, dia akan terbentuk endapan hitam. Oh, tulis di sini. Oh, di sini berarti endapan hitam. Itu. Ya, terus berikutnya, bagaimana dengan 5B? Ada nggak? Ada Bu Amel, lihat di sini ya. Yang tidak larut dalam amonia. Berarti, oh yang B itu nanti endapan ditambah dengan amonia atau 4NH4OH. Ya, sehingga bagaimana? Endapannya itu akan menjadi larut. Itu. Ya. Jadi caranya seperti itu, ya. Terus cek lagi. Nanti berarti teman-teman sama ya ngambil 2 tabung reaksi terus direaksikan. Terus lihat lagi nomor 6, ya. Nomor 6 ada berapa nih? Lihat. Oh, sampelnya ditambah dengan natrium karbonat 1, ya. Terus yang akan terbentuk endapan putih dari perak karbonat. Ya, bila dipanaskan akan membentuk endapan coklat. Nah, bagaimana tuh cara nulisnya? Ya, maka ada 6A di mana yang pertama adalah Ag. Maaf, Bu. Ini share screen Bu Amel nggak jalan. Scan share screen Bu Amel nggak jalan. Di saya jalan, Mbak. Di teman-teman yang lain, di Bu Amel jalan. Nih, Bu Amel kedip-kedip jalan. Kelihatan nggak? Kalau Jalan sekarang ibu, tapi sekarang jalan Bu. putus-putus. Putus-putus. Oh, sinyal ya. Ya nanti didengar puterannya ya. Iya, Ya, sinyal ya. iya Bu. Ha, Kalau sekarang maaf. lumayan. Ya, gerak ya. Oke. Nanti nggak apa-apa nanti Bu Amal ini kalau nggak salah Bu Amal record kan ya. Jadi nanti kayak biasa Bu Amal share di itu ya, di YouTube ya. Kalau misalnya tertinggal atau keputus ya, sinyal itu kayaknya Mbak delay. Oke. Nah, terus yang 6A. 6A lihat di situ. 6A dia pakai natrium karbonat ya. Ya. Berarti nanti AgNO3-nya ditambah dengan natrium karbonat. AgNO3-nya ditambah dengan natrium karbonat. Rumus natrium karbonat apa? Na2 CO CO3. Ini sih Bu, izin bertanya. Boleh? Itu yang nomor 5B, di penjelasan itu kan tidak larut, tapi di tempatnya Ibu larut. Yang benar yang mana ya Bu? Yang endapan ditambah Oh, sorry, sorry. Mbak NH4OH. Mel kopas. Tidak larut.
Ya, sesuai dengan yang ini ya. Tidak larut dalam amonia. Betul. Thank you, Mbak Aul. Oh iya, baik. Mbak Amel tipe kebiasaan kopas. Ya, jadi nanti dicocokin sama ininya ya. Terima kasih koreksinya. Nah, berarti yang 6 lihat. Nah, ditambah natrium karbonat membentuk apa? Endapan putih kekuningan. Ya, endapan putih kekuningan. Tulis di sini. Ya. Terus lihat berikutnya. Yang bila dipanaskan akan membentuk endapan coklat dari peroksida. Sebenarnya ini artinya apa? Ya. Yang ini ya, endapannya dipanaskan. Simbol dipanaskan tuh kayak gini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa digambarkan di Word-nya. Oke, ya. Jadi dia endapannya dipanaskan artinya tabung yang A dipanaskan, gitu ya. Ini pakai simbolnya tuh garis terus ada apinya di bawah, sebentar. Kayak gambarnya ini. Nah, ini nih, kayak gini nih. Ya, nih. Jadi maksudnya apa? Up. Wah, picture. It's a change picture. Agak susah ya, kayak itu. Bukan. Wah, mau di cropping. Eh, Paham gak sih maksud Bang Mel? Jadi kalau tanda mau dipanaskan tuh ambil yang ini loh. Ada tanda panah terus miring kayak gini loh, Mbak Mas. Berarti ini kalau nulisnya di sini tuh endapan terus nanti ada tanda panah nih. Yang di bawahnya tuh tadi ada tanda apinya kayak gini loh, tanda panah yang di modul. Bang Mel kesulitan menggambarkannya di ini ya. Di apa namanya? Ini nih. Nih. Ini simbol yang ini. Kelihatan nggak Bang Mel gerak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, Kelihatan, Nggak Bu. kelihatan. kelihatan ya. Simbol yang ini itu bermakna dia itu artinya dipanaskan. Ya, simbol yang ini tuh maknanya adalah dia dipanaskan. Jadi nanti teman-teman nulis yang di sininya kayak gitu juga. Saya susah ngeditnya ya. Jadi nanti ini ada tanda gitu terus diiniin. Harusnya bagaimana tadi katanya? Ya, endapannya akan berubah menjadi berwarna coklat gitu ya. Oh, berarti nanti di sini pengamatannya adalah endapan menjadi coklat. Gitu ya. Habis ini ada pertanyaan dulu untuk yang AG. Demonstrasi Bu Amal tadi bisa memberikan gambaran buat teman-teman bagaimana nanti melakukannya di lab? Bisa, Bisa. Bu. Bisa ya, Alhamdulillah ya. Nah, saya gedein. Nah, artinya apa? Kalau teman-teman sudah melakukan itu, gitu ya, melakukan itu semua, maka kalau memang hasil pengamatannya, ya, sesuai dengan teorinya, tadi kita lihat ya, semuanya sesuai dengan teori, maka nanti di kesimpulan dituliskan kesimpulannya adalah sesuai dengan teori. Ya, sesuai dengan teori. Kalau dia sesuai. Tapi kalau misalnya ada kalanya tidak sesuai, ya, bisa jadi ada banyak faktor, ya. Entah reagennya rusak, gitu ya. Atau mungkin teman-teman tekniknya salah. Tapi nek kualitatif jarang banget kalau tidak sesuai dengan teori, ya. Biasanya semua sesuai dengan teori. Atau mungkin yang tadi, yang paling sering mungkin ada kontaminasi, ya. Kontaminasi. Kadang antar praktikannya kan banyak ya di kampus. Ada sekitar 300 mahasiswa yang akses larutan itu dalam satu, misalnya gini nih ya, dalam satu botol kayak gini, itu yang akses bisa 300 mahasiswa ya dalam satu minggu ya. Makanya ya yang terjadi itu kadang ada aja yang hilaf gitu ya, kecampur-campur dan lain-lain sehingga reaksinya tidak terjadi. Maka nanti di kesimpulan boleh tuliskan tidak sesuai dengan teori. Seharusnya apa? Gitu ya. Nah, kesimpulan ini teman-teman tuliskan semua di tempat yang sesuai ya di kolom kesimpulan sesuai teori. Oke, berhubung teman-teman online ya mau nggak mau berarti ya sudah gitu ya, mau nggak mau ya berarti ya pasti akan sesuai dengan teori gitu ya. Nanti cek, banyak kan sih sesuai sih dengan teori. Nah, terus ada kolom lagi nih yang harus teman-teman lengkapi ya, yaitu adalah reaksi kimianya. Kok bisa sih AgNO3 ditambah HCl membentuk endapan putih? Sebenarnya endapan putih ini siapa? Kok bisa jadi endapan putih? Itu teman-teman bisa lihat di petunjuk praktikumnya. Bisa. Karena petunjuk praktikum tadi. Ya, di petunjuk praktikumnya bisa. Tapi biasanya tidak semuanya dituliskan. Ya, contoh nih. Nih, yang ditambah dengan asam klorida
encer, ya. Ketemu dia seperti ini. Ya, ketemu reaksinya ada nih. Oh, ada ion 3 tambah HCl. Jadi AgCl2. Tanda panah ke bawah ini artinya membentuk endapan ya, teman-teman. Ya, ini artinya membentuk endapan. Nah, oh berarti si Mohon endapan putihnya maaf sih. Bu, ini sih screen-nya belum berpindah. Ah, tidak berpindah. Di Bu Amel berpindah, Mbak. Saya share screen, saya mantau ini di layar sampingnya. Yang lain gimana? Atau Bu Amel stop share? Terus saya share screen lagi. Saya stop share, ya. Bu Amel stop share, kelihatan? Sekarang Bu Amel share lagi. Saya share screen. Berpindah, kelihatan? Gimana? Oh, ternyata saya hilang sinyal. Tak ulang ya. Ngek. Eh, tidak berpindah karena Bu Amel tadi mau ke pental ya. Oke, sekarang udah kelihatan, Mbak? Mas, kelihatan? Saya Bu Amel ulangi Ya, sedikit. betul. Ya. Nah, tadi ya, ini kalau yang isi kesimpulan gampang ya. Pokoknya diamati tadi pengamatannya sesuai atau tidak dengan ininya ya, dengan apa namanya, dengan pengamatan langsung dengan teorinya. Ya, biasanya nanti kalau di lab ini diconteng-conteng sama dosen. Sesuai, 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 sesuai gitu ya. Terus, kemudian lihat di sini, bagaimana dengan reaksinya, gitu ya? Reaksinya adalah di sini teman-teman lihat, oh AgNO3 gitu ya, ditambah HCl kok jadi endapan putih. Endapan putihnya ini siapa, gitu ya? Maka teman-teman harus tahu reaksi kimianya. Itu ada sebagian yang ada di petunjuk praktikum, tapi tidak semua, ya. Di sini berarti apa? Oh, ada di petunjuk praktikum ada AgNO3 ditambah HCl menjadi AgCl tanda panah ke bawah. Tanda panah ke bawah ini sebenarnya penulisan jadul banget, teman-teman. Ya. Jadi ini di tahun 80-an. Tanda panah ke bawah tuh maknanya adalah membentuk endapan, ya. Kalau tanda panahnya ke atas, maka dia membentuk uap atau dia kondisinya adalah uap, ya. Nah, untuk reaksi yang teman-teman tulis di sana, Bu Amel minta yang versi baru. Ini kok ambil ya. Ini di Ctrl C, Bu Amel Ctrl C. Maka nanti tuliskan reaksinya. Oh, berarti, aduh, ininya headingnya hidup lagi saya. Paragraf. Saya benerin paragrafnya dulu. Ini tak bikin nol. Hmm, ya. AgNO3-nya tadi apa? AgNO3-nya kan dalam bentuk larutan. Kalau larutan maka simbolnya karena dia dilarutkan dalam air gitu ya. Maka simbolnya adalah aqueous. Fasenya adalah aqueous ya. Kemudian ya, ditambah dengan HCl. HCl-nya pun tadi bentuknya larutan, berarti dia aqueous ya. Kemudian teman-teman lihat di situ, coba lebarin lagi. Nih, ya. Terus apa dia tadi? Oh, ternyata dia membentuk AgCl tanda panah ke bawah, artinya endapan. Ya, di sini ini diganti dengan S. S itu artinya solid. Solid itu artinya padatan atau endapan. Ya. Terus ternyata reaksi ini menghasilkan reaksi samping yaitu AgNO HNO3 yang sifatnya aqueous. Berarti apa nih? Ya. Kesimpulannya sesuai dengan teori ya di mana gitu ya. Endapan putihnya adalah siapa nih? Adalah AgCl. Gitu ya. Jadi, oh berarti atau boleh dituliskannya Bu, saya nggak tuliskan di sana, biar saya tahu di sini aja. Boleh dibawa persis endapan, ya. Di bawah persis AgCl berarti dia adalah endapannya. Jadi reaksi kimianya seperti ini. Nah, tapi di petunjuk praktikum itu kan tidak ada reaksi berikutnya. Padahal dilihat nih endapannya larut dalam amonium hidroksida gitu ya. Oh, mana reaksinya nih? Nggak ada kan reaksi lanjutannya. Maka di mana teman-teman bisa menambahkan reaksi yang di sini? Ya, teman-teman buka Vogel. Karena ini analisisnya terhadap Ag plus, maka nanti di buku Vogel yang udah Bu Amel share ya, di buku Vogelnya itu cari tentang Ag. Di sini Ag-nya di halaman 204.
Oke, kita coba 204, 210 berarti ya. 204. Ya, cari bener AG nggak nih? AG, AG. 204. Cari. Ya, lihat. Nah, 204. Nah, dari sini. Nih, ya. Bubble berpindah sekarang ke sini. Ya. Sekarang kan tadi apa? Endapannya larut, kalimatnya adalah tadi endapannya larut dalam NH4OH dan terbukti dia larut. Ya. Reaksinya di mana? Reaksinya ambil dari sini, teman-teman. Ya, lihat. Ag plus Cl min menjadi AgCl. Jelas ya. Jadi teman-teman boleh aja sih nulisin reaksi kimianya gini aja nih. Nggak usah AgNO3 plus HCl. Boleh hanya ion-ionnya saja. Karena yang bermain di sini adalah Ag plus dan Cl min. Ini aja juga boleh. Ya, terus lihat, with concentrated hydrochloric acid, precipitation doesn't not occur. Ya, kemudian apa nih? It dissolve concentrated hydrochloric acid. When gitu ya, ditambahkan apa nih? Enggak, dikloroargentat. Oh, berarti enggak ya, jadi enggak. Terus apa lagi nih? Dilute ammonia solution. Ini sama nih kayak kita nih. Dilute ammonia solution. Ya, dilute ammonia solution ya. Dissolve the participant. Oh, berarti penambahan amonia solution atau larutan amonia tadi akan melarutkan endapan. Berarti sama nih kayak punya kita ya. When bla 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 kompleks ion formed ya. Jadi oh berarti yang ini adalah reaksi yang mana? Reaksi untuk yang ini. Ya, berarti boleh aja nanti teman-teman snipping tool boleh atau ditulis tangan makin bagus ya. Nanti boleh aja itu nanti di snipping tool diambil. Oh, berarti ngambil reaksinya yang ini ya. Karena ini yang paling sesuai. Nih ya. Ini berarti di copy atau ditulis apa persis ya. Ini Mbak Mel nggak bisa nulisnya, agak susah. Nah, berarti oh, sekarang endapan yang AgCl tadi ya. Terus kalau ditambah dengan NH3, amonia sama NH4OH sama ya. Itu akan membentuk kompleks Ag amonia ya, kompleks di amonia perak ya. Yang ini yang menyebabkan dia larut gitu. Ya, sama untuk yang kedua juga kayak gitu. Lihat, oh AgNO3 ditambah KCrO4. Oh boleh aja, Bu. Saya nggak lihat di situ. Saya mau lihat Vogel. Oke, boleh langsung lihat Vogel. Lihat, ya. Cari yang dia kalium di kromat. Ada nggak kalium? Nah, nih, ya. Dia kalium di kromat itu Ibu, adalah potasium. ini share screen-nya nggak berjalan lagi. Hmm, iya kah? Nge-lag share screen-nya. Yang nge-lag itu Bu Amel atau tempatnya Mbak Ul? Yang teman-teman lain gimana? Soalnya di sini, hmm? Kalau di tempat saya, Soalnya Bu Amel kalau dengar suara kalau Bu di tempat saya nggak nge-lag. jalan. Nggak jalan. Aduh, di mana ini sinyal ya? Apakah saya akan terpental? Bu Amel matiin kamera ya. Bu Amel matiin kamera ya. Semoga ini. Sekarang Bu Amel bergeser-geser naik turun. Kelihatan nggak aktivitas Bu Amel di layar? Kelihatan nggak? Saya naik turun. Kelihatan tapi nge-lag Bu. Oh iya, naik ngelek-ngelek karena di sini sinyal ya. Bu Amel udah nyari posisi paling ini. Ya, nanti putar rekamannya aja ya. Oke. Nah, lihat atau teman-teman kalau misal Baik. tapi suara Bu Amel putus-putus juga. Suara Bu Amel putus-putus juga. Suara saya putus-putus juga. Sempet, Bu, tapi sekarang enggak. Oh ya, oke. Nanti bantuannya coba teman-teman sambil buka nih ya, buka yang file yang Bu Amel bagikan itu ada di halaman 206 ya. Jadi nanti teman-teman cara nyarinya adalah mudah-mudahan sekarang nggak putus ya. Oke, ya. Jadi tadi kan reaksinya dengan kalium atau potasium kromat. Maka cari di Vogel. Oh, dengan potasium kromat tadi kan terjadi endapan merah. Ya. Oh, berarti reaksinya yang mana nih? Oh, berarti reaksi yang ada di bawahnya itu adalah reaksi untuk dengan potasium kromat ini diambil ya ya terus dipindahkan di mana di tadi di sampingnya ini berarti
Endapan merah coklatnya adalah siapa? Endapan merah coklatnya adalah Ag2 CrO4. Maka di kesimpulannya boleh teman-teman tambahkan catatan. Oh, berarti endapan merah coklatnya adalah Ag2 CrO4 atau perakromat. Ya, besar kecilnya diperhatikan. Ya, besar kecilnya subskripnya diperhatikan karena penulisan reaksi kimia. Ya. Terus cek lagi kalimat berikutnya. Endapan ini larut dalam NH4OH dan larut dalam HNO3. Buka lagi fogelnya, masih di bagian potasium kromat. Ya. Dilihat di situ. The participant is soluble in dilute nitric acid atau asam nitrat ya, yang poin A, lihat nih. Dilute nitric acid yang poin A, oh berarti ini reaksi yang A itu adalah asam nitratnya. And in ammonia solution ya, itu yang B ya. Oh berarti reaksi yang A itu ditempatkan pada HNO3 ya. Teman-teman boleh snipping itu atau teman-teman ketik ya. Nih, Bu Amel ambil oh yang ini adalah untuk yang dengan HNO3. Oh, berarti naroknya jangan keliru. Ya. Oh, berarti ditaruhnya di 2C. Ya, oke. Terus balik lagi ke fogelnya tadi. Ya. Ke fogelnya tadi lihat. Oh, yang dilute nitric acidnya itu ada di A. Ya, ada di A. Oh, berarti ini diambil nih, di sniping lagi. Ya, di sniping lagi, pindahkanlah ia ke tempat yang reaksi berikutnya, endapan yang 2B. Endapan ditambah NH4OH, endapan larut, maka ini reaksi kimianya. Ya. Jadi teman-teman bisa gunakan apa tadi? Gunakan Vogel untuk mencari reaksinya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Dan seterusnya sampai dengan hasil pengamatannya selesai. Dan itu semuanya ada di Vogel. Jadi Bu Amel menjelaskan yang Vogel ini. Karena Bu Amel pindah ke Vogel, kelihatan nggak? Yang tulisannya bahasa Inggris. Apakah terlihat? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan ya. Jadi di Vogel ini sebenarnya teman-teman bisa mencari ya, bisa mencari reaksi apa yang sesuai gitu ya untuk apa yang teman-teman isikan di worksheetnya teman-teman. Contoh tadi ya, ketika dia Ag-nya ketemu sama potasium kromat, maka ini yang terjadi. Ya, keterangannya adalah dia red participant, berarti benar ya, endapan kemerahan, endapan merah ya. Kemudian endapan ini larut dalam asam nitrat. Oh, ini reaksi yang asam nitrat ya. Dan amonium solution yang B. Oh, ini berarti reaksi yang B. Nah, itu seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan dia direaksikan dengan karbonat tadi kan ya, karbonat tadi kan yang membentuk endapan kekuningan, endapan kuning. Maka inilah reaksinya. Ketika Ag direaksikan dengan siapa? Dengan karbonat ya. Kemudian lihat lagi di sini, dimintanya apa tadi? Ini Bu Abel langsung skip ke karbonat ya. Ya, terus ada lagi nggak dia direaksikan dengan apa gitu ya? Nah, nanti dicek di situ. Nih, NaOH berarti cari nanti yang NaOH, yang NO3 cari yang NO3 dan seterusnya. Sehingga nanti setiap bagian ini teman-teman, kalau teman-teman lihat di Vogel, jadi setiap tahapan reaksi ini ya, itu akan bisa teman-teman lengkapi. Tapi caranya adalah baca Vogelnya. Oke, gitu ya. Nah, oke, nah untuk tugasnya hari ini, nanti tugas hari ini ya seminggu lah ya kayak biasa ya. Mau kasih waktu seminggu. Tugas teman-teman adalah melengkapi bagan analisis kation golongan satu saja, yaitu siapa? Ada ion Ag, ion Hg plus, ya, dan ada ion Pb2 plus. Silakan dilengkapi saja, gitu ya. Dilengkapi warnanya apa. Kalau misalkan Bu, saya alhamdulillah ada waktu luang dan saya ingin belajar lebih. Saya mau cari warna endapan putihnya. Sebenarnya teman-teman googling pun banyak ya. Ada teman-teman bisa lihat Ageno 3 ditambah ini warnanya putih. Nanti boleh dimasukkan picture-nya di sini. Boleh aja supaya nanti pengamatan teman Maaf, putus-putus berarti untuk tugasnya ya.
Berarti gimana Mbak Vin? Berarti PR-nya melengkapi tabel ini Mbak Vin di worksheet ya. Mulai dari sini ya. Identitasnya kation golongan satu ya. Terus tujuan percobaannya Boleh izin. diisi. Ya, tujuan percobaannya diisi. Terus bahannya diisi. Alatnya digambar atau boleh insert picture boleh. Terus ya, ini dilengkapi sayangku dari yang AG, golongan satu aja. AG, terus apa? HG plus dan PB 2 plus. Ya, dikerjakan dilengkapi semua kolom-kolomnya. Oke, gitu. Nah, minggu depan baru Bu Amel akan bahas tentang HG 2 plus. Bisa dipahami tugasnya? Mau dikumpulin hari ini atau mau dikumpulin minggu depan? Minggu Minggu depan, Bu. depan, Ibu. Ya, wes. Ya, ini anak kelas Ibu. 3 kemarin. Jadi nanti itu ya tugasnya ya. Kemarin kayaknya Bu Amel ngasih tugas ya, yang ini ya, alat dan bahan. Saya ngasih alat dan bahan sama fungsi fungsi alat suruh ngelengkapi. Nanti Bu Amel bukakan linknya ya di link ya. Saya lupa. Iya, Bu. Oke. Jadi nanti nggak apa-apa yang itu ada yang belum buat juga silakan dibuat saja. Nanti saya bukakan linknya semuanya sampai besok. Jadi hari ini lebih kurang penjelasannya seperti itu. Minggu depan kita akan masuk untuk golongan 2. Ada pertanyaan? Sebenarnya enak lab sih ya. Jadi bisa ngelihat larutannya dan lain-lain. Ada pertanyaan? Mas Habibie, Mbak Salma, Mbak Diandra, udah ini ya, sudah nulis di kolom komentar absen. Absennya tolong di itu ya. Silakan nulis di kolom komentar absennya atau oh cuma dikit ya. Oh, Bu Amel sleeping tool aja deh. Oke. Oke. Oke, saya untuk absen saya copy. Hmm.